Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai respirasi aerob dan juga respirasi anaerob. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini ada anggota kelompok saya, yaitu yang pertama ada Afifah Ramadhani, yang kedua ada Agis Nihartono, yang ketiga ada saya sendiri, Firla Kila, dan yang keempat ada Vina. Berikutnya ada respirasi aerob. Respirasi aerob adalah proses respirasi yang membutuhkan oksigen. Salah satu tahapnya adalah glikolisis. Glikolisis adalah peristiwa pemecahan satu molekul glukosa 6 atom C menjadi 2 asam pirufat 3 atom C yang berlangsung di sitosol, sitoplasma dalam kondisi anaerob tanpa oksigen dengan hasil sampingan berupa 2 molekul NADH dan 2 molekul ATP. Bahan atau substrat yang digunakan pada glikolisis adalah berupa glukosa C6. Pembentukan NADH dikatalisis oleh enzim dehidrogenase. Di sebelah sini, di sebelah kiri bisa terlihat tahap-tahapnya. Yang pertama dari glukosa, selalu di fase investigasi energi. Setelah itu ada 2 fosfogesi PgAl. Nah, disitu akan akhirnya dihasilkan 2 asam pirufat. Yang kedua ada tahapan utama glikolisis. Tahapan utama glikolisis itu menjadi 2 tahap, yaitu yang pertama ada tahapan investasi energi, yaitu tahap investasi energi adalah terjadinya pemecahan glukosa C6 menjadi 2 PgAl, 2 C3 pada tahap investasi energi ini membutuhkan 2 ATP. Bisa dilihat dari gambarnya. Itu ada juga tahapan pembentukan energi. Tahapan pembentukan energi adalah tahapan 2 PgAl yang menjadi asam pirufat 2C3. Pada tahap pembentukan energi ini dihasilkan 4 ATP. Jadi ketika tahapan investasi energi itu membutuhkan 2 ATP, sedangkan tahapan pembentukan energi itu dia menghasilkan 4 ATP. ATP bersih dan hasil reaksi glikolisis. ATP bersih dengan tahapan investasi energi yang membutuhkan 2 ATP dan tahapan yang membentukan energi menghasilkan 2 ATP, maka ATP bersih yang dihasilkan glikolisis sebanyak 2 ATP. Hasil utama dari glikolisis berupa 2 asam pirufat, 2 C3 dan hasil sampingnya berupa 2 ATP dan 2 NADH. Dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif adalah peristiwa pelepasan gugus karboksil dari asam pirufat 2C3 dan penambahan molekul KOA sehingga menghasilkan asetil KOA 2C2 dalam suasana aerob yang berlangsung di matriks mitokondria dengan hasil samping berupa 2CO2 dan 2 NADH. Bahan atau substrat yang digunakan pada dekarboksilasi oksidatif adalah berupa 2 asam pirufat 2C3, pembentukan 2CO2 dikatalisis oleh enzim dekarboksilasi, dan pembentukan 2 NADH dikatalisis enzim dehidrogenase. Lalu ada hasil. Senyawa yang dihasilkan pada reaksi dekarboksilasi oksidatif adalah asetil KOA atau 2C2 dengan hasil samping berupa 2CO2 dan 2 NADH. Selanjutnya ada siklus Krebs atau siklus asam sitrat. Siklus Krebs adalah peristiwa pemecahan 2 asetil KOA atau 2C2 untuk menghasilkan 4CO2 atau 4C1 dalam suasana anaerob yang berlangsung di matriks mitokondria dengan hasil samping berupa 2 ATP, 6 NADH, dan 2 FADH2. Bahan atau substrat yang digunakan pada siklus Krebs adalah berupa 2 asetil KOA atau 2C2. Siklus Krebs terjadi dalam 5 tahapan utama. Yang pertama, pengikatan 2 asetil KOA oleh 2 oksaloasetat dengan penambahan 2H2O untuk membentuk 2H2O untuk membentuk 2 asam sitrat yang dikatalisis oleh enzim sitrat sintase. Yang kedua, pelepasan satu ikatan karbon pada masing-masing asam sitrat adalah penambahan 2H2O untuk membentuk 2A katoglutarat dengan melepaskan 2CO2 dan 2 NADH. Pembentukan 2CO2 dikatalisis oleh enzim dekarboksilase dan pembentukan 2 NADH dikatalisis enzim dehidrogenase. Lalu yang ketiga, pelepasan satu ikatan karbon pada masing-masing 2A katoglutarat untuk membentuk 2 suksinase dengan melepaskan 2CO2 dan 2 ATP.
serta 2 NADH dan pembentukan 2 NADH di katalisis enzim dehidrogenase. Siklus Krebs terjadi dalam 5 tahapan utama, yaitu ada 2 malat, 2 NADH, terus ada 2 oksaloasetat. Perubahan 2 suksidat menjadi 2 malat setelah mengalami penambahan 2H2O dengan menghasilkan FADH2. Pembentukan FH2H di katalisis enzim dehidrogenase FADH2 merupakan koenzim FAD+ atau fosfoatase dinukleotid yang mengikat elektron berenergi tinggi H2+, salah satu protein emin dari hasil reaksi pembongkaran ikatan kimia antara karbon dengan hidrogen pada 2 suksidat. Perubahan 2 malat menjadi 2 oksaloasetat melalui reaksi isomerase menghasilkan 2 NADH. Pembentukan 2 NADH di katalisis enzim dehidrogenase. Hasilnya yaitu senyawa yang dihasilkan pada reaksi siklus Krebs adalah 4CO2, 4CS1 dan hasil samping berupa 2 ATP, 6 NADH dan 2 FADH. Selanjutnya ada fosforilasasi oksidatif, transport elektron, dan homeosmosis. Transport elektron adalah peristiwa konversi energi dari 10 NADH2 dan 2 FADH2 yang berlangsung di membran kristal mitokondria dalam suasana aerob dengan hasil utama 34 ATP dan hasil sampingan berupa 12 H2O. Bahan utama dalam transport elektron adalah 10 6-NADH dan 2 FADH2 yang berlangsung di membran kristal mitokondria dalam suasana aerob untuk dikonversi menjadi ATP, di mana setiap molekul NADH akan dikonversi menjadi 3 ATP dan menghasilkan 1 molekul air. Setiap 1 molekul FADH akan dikonversi menjadi 2 ATP dengan menghasilkan 1 molekul air. Konversi energi diawali dengan pemecahan ikatan hidrogen NH2H dan FADH. Pelepasan ikatan hidrogen ini akan diikuti pemancaran energi yang akan dikonversi menjadi ATP melalui kimiosmosis pada membran kristal mitokondria. Selanjutnya kimiosmosis terjadi karena H+ yang kaya energi dan hasil pemecahan dari NADH2 dan FADH2 terus dipompa menuju ruang antarmembran yang menyebabkan konsentrasi H+ dan dalam ruang antarmembran meningkat. Selanjutnya H+ berpindah menuruni gradien konsentrasinya dari ruangan antarmembran kembali ke matriks. Perpindahan ini hanya dapat melalui ATP sintesis pada membran kristal mitokondria. Nah, selanjutnya di sini ada kemiosmosis. Terjadi karena H+ yang kaya energi dari hasil pemecahan dari NADH2 dan FADH2 terus dipompa menuju ruang antarmembran yang menyebabkan konsentrasi H+ dalam ruang antarmembran meningkat. Selanjutnya, H+ berpindah menuruni gradien konsentrasinya dari ruang antarmembran kembali lagi ke matriks. Perpindahan ini hanya dapat melalui ATP sintase pada membran kristal mitokondria. Nah, secara sederhana di sini ada konversi energi dalam bentuk ATP dari 10 NADH2 dan AFADH2. Nah, untuk penjelasannya, 2H+ itu mendonorkan elektronnya ke oksigen sehingga terbentuk senyawa 12H2O. Pada kondisi ini, H+ sebagai donor elektron dan oksigen sebagai resipien elektron terakhir pada respirasi aerob. Dengan demikian, tahap transport elektron dengan bahan 10 NADH2 dan 2 FADH2 menghasilkan 34 ATP dan 12 H2O. Dengan mengacu hasil analisis di atas dapat dirumuskan bahwa transport elektron
elektron adalah peristiwa konversi energi dari 10 NADH2 dan A2FADH2 yang berlangsung di membran krista mitokondria dalam suasana aerob dengan hasil utama 34 ATP dan hasil sampingan berupa 12 H2O. Respirasi aerob adalah respirasi yang terjadi tanpa adanya atau membutuhkan oksigen. Nah, selanjutnya kita masuk ke fermentasi. Substrat kedua, fermentasi berupa glukosa. Nah, terdapat dua macam fermentasi, yaitu fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Fermentasi alkohol adalah pemecahan molekul organik atau glukosa yang berlangsung secara anaerob dengan menghasilkan 2 etanol, 2 ATP, dan 2 CO. Adapun fermentasi asam laktat adalah pemecahan molekul organik glukosa yang berlangsung secara anaerob dengan menghasilkan 2 asam laktat dan 2 ATP. Nah, ini adalah fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Nah, fermentasi alkohol yaitu dekarboksilasi non-oksidatif. Jadi, hal ini terjadi karena tidak tersedianya oksigen pada membran krista mitokondria. Dekarboksilasi non-oksidatif merupakan reaksi reduksi 2 asam pirufat 2C3 oleh 2 NADH menjadi 2 etil alkohol atau 2 etanol 2C2 dengan hasil sampingan berupa 2 CO2. Gas karbon dioksida inilah hanya dihasilkan 2 ATP, lebih sedikit dibandingkan respirasi anaerob dengan fermentasi alkohol. Adapun tahap kedua itu ada fermentasi asam laktat juga dalam kondisi tanpa oksigen. Jadi pada tahap ini terjadi reduksi 2 asam pirufat atau 2C3 oleh 2 NADH menjadi 2 asam laktat 2C3 sehingga tidak ada pelepasan 2 CO2. Oleh karena itu hasil akhirnya berupa senyawa asam laktat, maka disebut dengan fermentasi asam laktat. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. If the sun refused to shine